Selamat malam, semangat pagi. Hari ini kita jumpa lagi bersama Titu dan saya. Oke. Halo. Selamat malam, semangat pagi teman-temanku tersayang, teman-teman mitra. Sudah ada yang online, sudah ada yang ikutan live, ikut nonton juga. Rame. Mau nyapa satu-satu. Teman-teman mitra yang sudah bergabung untuk live Q&A malam ini bersama Detu dan saya Trista. Oke, saya mau nyapa dulu. Ada Kak Wahyuni Azaki, halo, selamat malam. Lalu ada Pak Slamet Susanto, ada Eneng Ika Mustika, halo, selamat malam. Rame, senang saya. Mohon maaf ya atas sedikit keterlambatan. Harusnya tadi kan jadwalnya 19.30, tapi saya baru live di 19.36. Oke, halo. Probolinggo hadir, Mbak. Selalu Probolinggo. Pak Slamet. Malam Kak. Halo Kak Arlian. Semangat pagi, selamat malam. Oke. Apa kabar semuanya, sehat? Kak Arlian apa kabar, sehat Kak? Sehat selalu ya Pak Slamet. Probolinggo gimana kabarnya? Saya mendengar berita duka nih, katanya banjir ya. Semoga segera surut, tidak ada korban jiwa, dan semoga semuanya sehat ya, karena kalau lagi banjir kayak gini macem-macem deh ya. Halo Pemalang dengan Kak Endang, halo Kak Wiwin. Pacitan, halo Pacitan. Pacitan surganya goa dan pantai. Halo Kak Rifki Rohim Semarang, semangat pagi. Tulungagung juga, mantap nih, dari ujung Jawa bagian timur sampai nih ada di Jawa Tengah. Pemalang juga udah mendekati ke arah barat. Madura, halo Madura, selamat malam, semangat pagi. Lamongan juga nih, Jawa bagian tengah nih, di sisi bagian timur tapi udah masuk tengah-tengah. Oke. Nih saya alhamdulillah baik. Yang lainnya gimana nih, sehat? Coba aku tanya-tanya, sudahkah hari ini adakah yang sudah konsumsi Detu malam ini, atau hari ini, atau berencana nanti malam sebelum tidur mau konsumsi Detu? Pasuruan, halo Pasuruan. Ini deket nih Pasuruan Probolinggo nih. Tetangga deket. Salam Tulungagung, halo Kak Triana Gandes Luwes. Ayo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Banyumas. Jambi, ini sudah masuk keluar Jawa. Selamat malam Jambi. Ini dia nih, mantap nih. Cakung, Jakarta. Semoga sehat selalu ya Jakarta ya. Jambi juga, Tangerang, Serpong. Mantap, bener-bener merata yang malam ini kita ratain. Oke, saya tadi mau nanya, kan lupa jadinya. Coba, sudah ada tadi Kak Arlen, sudah tadi pagi, mantap. Ini ayo yang lain, coba saya mau nanya, adakah yang sudah konsumsi Detu malam ini? Sudah belum? Riau, halo Riau. Riau gimana, sudah konsumsi Detunya belum hari ini? Ya Allah, ini dari Pak Slamet nih, Probolinggo hujan terus Mbak, banjir terus, mohon doanya. Iya, semoga ya, kita doain ya teman-teman semuanya ya. Semoga saudara-saudara kita yang lagi tertimpa musibah seperti banjir, longsor juga segala macam, segera diberi kemudahan, nggak ada lagi yang tidak ada tambahan yang lain. Pokoknya semoga sehat selalu, hujannya cepat reda, banjirnya cepat surut.
Oke, amin. Pekanbaru, Riau juga ada 2, berarti ada 2. Padang jauh juga. Pati, halo Pati. Ponorogo, ayo Ponorogo. Pati sudah ada. Mantap nih, ada Kak Endang juga udah. Kak Endang Pampe Malang sudah tadi pagi. Ada juga yang sudah konsumsi detunya. Oke, hari ini kita mau, halo Toraja. Yeay, Kak Dian, terima kasih sudah konsumsi detunya. Rutin ya. Kebumen, halo. Selamat malam. Toraja jauh-jauh ya, sehat selalu. Toraja kalau jam segini berarti di jam 8.41 ya, udah mau jam 9. Tetap semangat ya, meski udah mau jalan jam 9, kita seru-seruan bareng bersama Detu. Oke, hari ini kita akan live Q&A bersama Detu dan saya. Tadi sudah ada yang menyebut nama saya, katanya namanya Kak Rista. Oke, katanya tak kenal maka tak aruf. Mari perkenalkan diri, nama saya Rista. Halo. Misalkan nanti ada yang kita nanti suatu saat bisa ketemu, tapi ketika masih pandemi, muka saya kalau pakai masker begini, saat kalau tidak pakai masker begini. Oke, nama saya Rista, saya seorang apoteker. Jadi kalau masalah tentang bikin-beginian, insya Allah ya tahulah sedikit banyak tentang gimana bahan-bahan yang akan kita bahas ya, ada dalam satu kemasan kecil Detu. Kemasannya boleh kecil tapi manfaatnya luar biasa. Oke, saya mau kasih ini juga sih, pengumuman. Siapa mau hadiah? Coba siapa yang mau hadiah dari Detu? Siapa mau? Boleh jempolnya diketik di kolom komentar yang mau hadiah dari Detu. Jadi nanti kita akan live Q&A. Teman-teman kalau ada yang mau ditanyakan, boleh langsung ditulis di kolom komentar. Apapun itu, pertanyaan apapun yang ada dalam pikiran atau mengganjal di hati, boleh segera ditanyakan dan ditulis di kolom komentar. Dan saya juga pengen membaca, alih-alih mendengar karena kita tidak bisa saling ini ya, aku ingin membaca testimoni atau pengalaman tak terlupakan bersama Detu. Pasti ada dong dari teman terdekat atau bahkan dari teman-teman semuanya sendiri. Jadi saya pengen baca testimoni dan pengalaman tak terlupakan bersama Detu. Nah, nanti pertanyaan terbaik dan testimoni terbaik akan dipilih oleh tim. Nah, dan nanti yang terbaik itu akan mendapatkan hadiah menarik dari Detu. Siapa mau? Hore, semangat. Ini Kak Hana mau jempolnya banyak banget nih. Wah, ini coba aku mau baca tadi sempet. Tuh ada nih dari Detu nih. Tuh teman-teman silahkan tag dan colek timnya. Ayo segera dicolek. Biar pada rame. Ayo pada dicolekin temennya pada. Hey guys, yuk cus kita ikut live Q&A bersama Detu dan aku dan Rista. Selamat malam semuanya. Oke, saya mau baca nih. Wah, ini dari Kak Neng nih. Bunda ya kayaknya nih ya. Oke, Bunda cantik. Bangka Belitung, halo Bangka. Oke, Nganjuk, halo Kak Meira Nanang. Bunda Eneng. Udah konsumsi rutin Detu tiap hari, bantu melancarkan pencernaan, badan terasa ringan tanpa lemak. Berkat apa? Detu. Oke, juga menjaga kesehatan agar terhindar dari kolesterol. Tentunya. Halo Jepara hadir, Pati. Jepara sama Peti. Wah, sebelahan nih. Gerobokan, halo, selamat malam. Halo Klaten. Wah, sebelahan kita. Klaten Jogja. Saya Klaten Sleman, sebelahan. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam. Halo Magetan. Oke, Riah Banjar. Halo Jakarta. Jakarta mana nih?
Jakarta. Aduh, lama tak ke Jakarta. Ngawi, halo Ngawi. Wah, terima kasih Kak Muli sudah colek-colekin temennya nih. Yang lain juga terima kasih sudah colek-colekin temennya. Halo Karis, halo Kak Widi Tanti. Sehat? Halo, waalaikumsalam Kak Yanti. Salam kenal juga dari Sleman, Jogja. Mau iya dong. Siapa yang nggak mau hadiah menarik dari Detu? Hadiah Detu tuh selalu memberikan hadiah-hadiah menarik untuk teman-teman mitra semuanya. Coba secinta apa coba Detu pada teman-teman semuanya tuh. Halo, ada hadiah menarik untuk teman-teman semuanya. Mau konsumsi Detu untuk yang punya mah. Oke, saya karena ini kan kayaknya cepet ya nanti ya. Coba saya boleh oret-oret dulu sebentar. Detu untuk mah. Mau berarti kita langsung aja ya tanya jawab nanti sambil kita ngobrol-ngobrol dan kita bedah produk sambil jalan aja ya. Oke? Setuju? Setuju. Karena sudah ada yang tanya sekalian. Oke, konsumsi untuk dari pertanyaan dari Bunda Neng Ika Mustika. Terima kasih atas pertanyaannya Bunda. Konsumsi Detu untuk yang punya mah dosisnya gimana Kak? Kalau jadi untuk teman-teman mitra atau nanti customer-customernya yang ada riwayat mah, tidak perlu khawatir ketika akan konsumsi Detu. Nggak perlu khawatir. Jadi nanti ini kan dalam kemasan Detu ini juga ada namanya seledri yang nanti berfungsi sebagai dapat melindungi dinding mukosa lambung. Jadi yang punya mah insya Allah malah aman. Jadi karena kalau mah itu kan dindingnya luka, ya ketika mah itu atau gastritis dindingnya luka, maka ketika ada kandungan seledri dalam Detu ini, seledri ini dapat membantu melindungi dinding mukosa lambung. Nah, gimana Mbak cara minumnya? Ada aturan khusus nggak? Nah, begini, Detu disarankan diminum sebelum tidur. Jadi kalau punya emak, usahakan memang mengatur jam makannya. Jadi kalau emak itu kan gampang begah, kembung kayaknya, nyeri gitu kan. Makannya itu diatur sedikit-sedikit tapi sering. Jadi ibaratnya itu makannya porsinya dikit-dikit aja tapi sering, jamnya yang dimampatkan. Misalkan sarapan jam 7. Oke, makannya dikit aja, yang penting keisi. Nanti jam 9 boleh snacking, boleh mau makan apa aja. Atau buahnya yang aman, yang nyaman, yang sesukanya lah. Terus habis itu, tapi memang saya tidak menyarankan kan makan buah yang dapat meningkatkan asam lambung seperti durian itu kan dia menimbulkan gas. Nah, lalu jam 12 tadi kan jam 7 makan, jam 9 snacking, jam 12 makan siang. Nah, nanti jam 3 sore kita snacking lagi, jam 6 kita stop makannya. Setelah jam 6 stop, biasanya kan kalau ada sakit mah itu dia ada kalau dia konsumsi obat, nanti biasanya ada obat diminum di sebelum makan dan sesudah makan. Nah, kalau dia ada obatnya yang diminum sesudah makan, sebaiknya diberi jeda waktu dari minum obat sampai mau tidur itu, sampai minum detunya itu minimal 2 jam ya. Jadi sehingga penyerapan obatnya juga sudah maksimal, sudah selesai, ibaratnya itu sudah proses untuk penyerapan obatnya itu sudah selesai, nanti baru kita masuki Detu. Jadi biar nggak ada intervensi seperti itu. Tapi sebenarnya aman-aman aja sih, orang ini sebenarnya cuma serat, cuman ya buat menjaganya aja. Kita beri waktu 2 jam. Setelah lalu dosisnya gimana Mbak? Nah, kalau dia memang perih banget atau yang masih kayak yang kok masih lagi kumat-kumatnya, bisa dicoba dulu. Atau misalkan nih 2 hari sekali atau 3 hari sekali dulu deh minumnya. Coba setengah saset dulu deh. Perih nggak, nyeri nggak? Nah, tapi saya yakin sih sebenarnya tidak akan menimbulkan rasa nyeri karena saya yakin karena dia ada seledrinya yang dapat melindungi dinding mukosa lambung.
coba dulu lah, misalnya kan memang setiap pasien kan beda-beda ya keyakinannya. Nah, kita coba dulu nih minum setengah saset dulu deh gitu. Terus dirasain ada keluhan nggak gitu. Kalau dirasa oh nggak ada keluhan nih, coba tetap masih di 2 hari sekali minum, dinaikkan jadi 1 saset. Terus dicoba lagi, dirasain kayaknya aman-aman aja, nggak ada rasa perih atau rasa nyeri mual atau tidak nyaman di perut atau begah gitu. Nanti boleh bisa langsung dilanjutin setelah berapa hari, baru dilanjutin untuk yang setiap hari, diminum setiap hari 1 saset gitu ya Bunda Eneng. Aduh sebentar, Cikarang, halo Cikarang, bentar. Ini karena cepat sekali ya, coba. Oke, Lampung, Ataris. Wait. Wah, ini saya seneng banget, ini semangatnya luar biasa nih. Cikarang hadir, halo Cikarang. Semangat pagi. Singapura, halo Singapura, how are you? Madura, jangan lupa colek-colek. Terima kasih. Oke, Lubuk Basung gitu Bunda Eneng. Saya ini ada testimoni lagi nih dari Kak Nita Susanti. Saya sering sembelit Kak semenjak minum D2 bisa 2 kali bisa. Kenapa bisa seperti itu? Karena D2 itu adalah produk herbal alami yang mengandung sumber serat yang dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan GI tract. Jadi kesehatan GI tract-nya terjaga, buang air besarnya juga lebih lancar karena ya dia tadi itu sumber serat. Oke sebentar, ini kayaknya kalau gede-gede tulisannya agak susah kebaca. Coba nih ku tengok dahan dan ranting ini biar urut lagi. Pengalaman terwow nih, setelah minum D2 ketika minum 2 saset aja sudah turun. Wow, ini terdebak nih, terkeren nih. 2 saset 2 kilo, mantap betul, sampai dikira fitness dan sebagainya, padahal hanya minum D2 aja sama kurangin tepung. Memang ada beberapa makanan-makanan yang dapat memicu timbunan lemak atau membuat kita jadi lebih gitu. Salah satunya gorengan dan tepung, memang sebaiknya dikurangin ketika lagi proses diet. Mbak, ada konsumen saya konsumsi D2 nggak Oke, sebentar. Ini gimana sih supaya nggak bentar. Wait. Oke, pakai yang gede-gede aja lah, biar kalau yang besar-besar tuh kayaknya bisa kebaca gitu, nggak cepet-cepet karena dia teksnya kayak lari zuzuzub begitu. Tuh, coba Bogor, Kalmongan. Halo Malaysia, apa kabar? Oh ya, saya mau ngasih informasi, mau kasih sedikit bocoran. Saya dapat sedikit bocoran dari kasak kusuk tetangga. Katanya akan ada kuis menarik yang akan diadakan di hari Senin besok. Seninnya berarti berapa? Ini hari Jumat ya, Sabtu Minggu 2 hari lagi, Senin. Dan ini akan ada yang namanya teka-teki sayang. Teka-teki silang. Dan yang akan diadakan oleh Deto. Jadi saya sih pengennya teman-teman tetap stay tune di fans page ini sampai acara ini berakhir, acara live ini berakhir, karena nanti ada bocoran informasi yang mungkin bisa dipakai untuk mengisi TTS-nya, teka-teki silang. Hadiahnya menarik loh, bener-bener menarik. Jadi stay tune, pantengin terus fans page ini, kita seru-seruan bareng. Oke, lanjut. Oke, kita baca lagi. Semoga sih nggak running testnya
Buat kebaca. Halo Sedayu Bantul. Wah, kalau ngomong Bantul jadi medok lagi, Bantul. Halo Jember. Yang Rizky, Mbah salah tekah, Mbak. Oh. Itu mantap, setelah minum itu badan terasa enakan, BAP juga lancar, kolesterol minggat. Semoga berat badan juga bisa turun. Insya Allah. Karena ini gimana ya, enaknya kita bedah produk juga, bedah dulu atau sambil tanya jawab. Ada customer yang sudah mengkonsumsi dia tuh baru minum 1 box, katanya turun 3 kilo dan senangnya lagi bikin BAB lancar setiap pagi. Awalnya sebelum minum dia tuh suka sembelit atau susah buang air besar. Memang karena Detu itu adalah produk herbal alami yang mengandung sumber serat. Jadi komposisi utama dari Detu adalah serat yang sangat alami, serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita untuk menjaga saluran pencernaan kita. Jadi kalau saluran pencernaan kita sehat, flora normal dalam saluran pencernaan kita sehat, insya Allah keluhan-keluhan seperti susah buang air besar atau sembelit itu gone. Namanya juga detox dan diet. Jadi oke, Detu itu kalau dari namanya tuh detox dan diet. Kenapa harus detox dan kenapa harus diet? Tubuh kita, pencernaan kita membutuhkan proses pembersihan atau cleansing, atau ya kalau secara harfiahnya bisa kita bilang itu kita butuh detox. Ibaratnya gini deh, rumah aja kita bersihin, kita sapu, kita pel, baju kita cuci, kita bersihin, kita butuh semua yang ada kita pakai itu dalam kondisi bersih. Wajah saya, karena sekarang saya sedikit bermake up, saya juga nanti sebelum tidur saya juga harus membersihkan wajah saya, dan tidak cukup dengan 1 step. Ketika saya bermake up, saya membutuhkan step sampai 3 step untuk membersihkan wajah saya dan untuk memastikan bahwa wajah saya benar-benar bersih dan tidak ada sisa residu make up yang dapat membuat kulit saya jadi breakout. Nah kan, muka, kulit aja dibersihinnya seperti itu. Kenapa? Bagian dalam tubuh kita yang sangat-sangat bermanfaat untuk kita, yang bekerja setiap hari 1 kali 24 jam, 7 hari dalam seminggu, 34 minggu dalam sebulan itu, dan selama bertahun-tahun tidak kita detox atau kita cleansing. Kenapa sih harus di cleansing? Perlu banget ya? Iya loh, perlu banget lah, penting banget harus di cleansing. Karena gini, ketika saluran GI tract kita atau saluran pencernaan kita dalam kondisi bersih, tidak ada lemak-lemak jahat, tidak ada kolesterol yang menggumpal di situ, tidak ada kotoran, tidak ada yang menyumbat, itu akan membuat ibarat kalau tempat bersih itu tidak akan ada, maksudnya flora normal yang dalam saluran pencernaan pun akan seimbang juga, lalu penyerapan nutrisi yang masuk dalam tubuh kita akan lebih optimal, plus perut juga akan terasa lebih ringan, nggak begah, nggak berat, nggak buncit. Ayo, siapa ini yang ngerasa selama pandemi, selama setahun ini, udah setahun ya nggak ngerasa ya, setahun pandemi ini ngerasa kalau perutnya makin membuncit dan pipi kemana-mana, paha kemana-mana? Ayo, siapa? Nah, itu kita perlu namanya detox, kita perlu membersihkan, kita perlu cleansing. Dengan apa? Dengan produk sekecil ini. Kelihatannya kecil, Bo, tapi manfaatnya, isinya nggak main-main. Mau tahu nggak isinya apa? Nih, Detu ini produk herbal dengan bentuk serbuk. Ini bentuknya serbuk dalam kemasan saset. Kedengeran nggak? Kedengeran ya? Kelihatan jelas ya? Yeay. Jadi Detu itu isinya macam-macam, banyak banget. Saya itu sampai bingung ya. Pertama kali ketemu Detu, kenal Detu, wow, udah diminum nih, kan belum ngerasain kan. Oke, kemasannya kecil, kita coba dulu lah. Aku tuang di gelas, aku kasih air dingin pakai es batu.
Aku minum itu nggak pakai apa-apa, cuman pakai es batu dan air dingin, tuh rasanya enak banget. Terus aku cobain pakai, aku campurin air jeruk tuh, dan makin enak banget. Dan setelah aku minum rutin, apa yang aku rasakan, perutnya terasa enteng. Aku juga kadang dulu ketika masih menyusui ya, masih kemarin kan saya masih yang nggak sempet yang repot apa segala macam, susah makan sayur juga. Waktu itu saya sempat susah makan sayur, keluhan sembelit datang kan, terlalu semangat jadi agak keringetan. Ada keluhan sembelit dan susah buang air besar. Ketika rutin minum D2 parah banget, tiba-tiba udah gone lah, kacau. Yang namanya keluhan susah buang air besarku bye. Aku yang biasanya pakai produk Supo untuk membantu melancarkan buang air besar, ini nggak perlu lagi, karena sekecil ini, produk sekecil ini tapi berjuta manfaat. Gils kan. Coba ada yang mau tahu nggak isinya apa aja nih? Oke, kita mulai aja. Ini produk ini sekecil ini. Yang pertama, dia mengandung psyllium khas. Psyllium khas itu Plantago atau Mucilago, yang prinsip kerjanya dia seperti spons. Saya nggak punya contoh spons ya di sini ya. Spons ya, jadi prinsipnya seperti spons ya, boleh lah kita spons cuci tangan itu bisa dipakai buat contoh. Spons dia akan menyerap air di sekitarnya, dan dia akan menyerap lemak-lemak jahat dan kolesterol. That's why tadi ada testimoni yang mengatakan ketika rutin minum D2, kok aneh ya, kolesterolnya juga ikutan turun. Secara alami, secara ilmiah sudah terbukti, karena beberapa jurnal juga mengatakan bahwa dalam psyllium khas itu yang ada dalam D2 dapat menurunkan kolesterol dan dapat menurunkan BMI-nya atau berat mass index-nya, atau bisa dikatakan dia dapat menurunkan berat badan. Jadi perut sehat, badannya siapa yang mau badannya kayak gitar Spanyol? Ibu-ibu, bunda-bunda yang setelah hamil, melahirkan, menyusui, badannya suaminya, kamu nggak seperti dulu, terus langsung rutin konsumsi ini, kita bikin suami kita kelepek-kelepek lagi. Oke. Ya, tadi dalam D2 ada psyllium khas yang dia akan menyerap air dan menyerap lemak-lemak kolesterol jahat itu, lalu dibuang melalui saluran pencernaan, maksudnya dibuang melalui BAB. Makanya keluhan sembelit atau susah buang air besar itu juga berkurang, karena dia akan dibantu juga dari situ. Lalu selain ada psyllium khas, di D2 ada yang namanya superfood spirulina. Spirulina ada dalam D2. Ada yang pernah dengar manfaat spirulina? Spirulina ini nggak main-main loh, nggak main-main. Dalam spirulina isinya ada karbonnya, ada proteinnya, ada glukosanya, ada kalium, multivitamin, ada vitamin mineralnya, ada klorofilnya. Banyak ya, banyak banget. Terus manfaat apa? Pertama, dia sebagai sumber antioksidan. Kita tahu sendiri ya bagaimana bumi kita saat ini, bagaimana polusi udara, polusi air, polusi segala macam, stres, kurang tidur. Ayo, siapa yang di sini istirahatnya kurang? No, ayo tidur. Nanti setelah live yang muslim langsung sholat, minum D2 langsung. Yang nggak sholat bisa langsung minum D2 langsung bubuk. Jangan tidur malam, karena tidur malam juga bikin radikal bebas itu mendekat pada kita. Nah, terlalu banyak faktor-faktor yang menyebabkan banyak radikal bebas dalam yang akan datang menghampiri kita. Nah, makanya kita butuh proteksi, yaitu antioksidan, supaya untuk menghalang si radikal bebas, supaya nggak
merusak tubuh kita. Di dalam dia itu ada spirulina, yaitu dia juga sumber antioksidan yang dapat membantu melawan radikal bebas itu. Nah, selain itu, yang sangat kita butuhkan di saat pandemi seperti ini, yaitu immune booster. Spirulina juga berfungsi sebagai imun booster. Kita butuh banget kan meningkatkan sistem imun, karena ya kita nggak pernah tahu ya, karena kita melawan musuh kita bersama adalah si benda kecil yang menyebalkan itu yang namanya virus COVID itu ya. Jadi kita harus tetap menjalankan 3M, mencuci tangan, memakai masker, menjauhi kerumunan, plus kita tingkatkan imunitas kita. Imunitas kita gimana caranya? Dengan istirahat cukup, minum air putih, olahraga, konsumsi makanan yang sehat, plus itu di sana ada spirulinanya yang itu juga dapat meningkatkan sistem imun. Mantap kan? Lalu di spirulina itu juga dapat menyeimbangkan flora normal dalam saluran pencernaan kita. Jadi yang ngerasa mungkin perutnya begah, atau aku tuh kok jadi dikit-dikit kok sering diare, atau yang bisa juga karena diare atau begah itu juga bisa disebabkan juga karena ketidakseimbangan flora normal yang ada dalam saluran pencernaan kita. That's why dalam spirulina itu dia dapat berfungsi untuk menyeimbangkan flora normal yang ada dalam saluran pencernaan kita. Jadi pencernaan kita itu udah dibersihkan, di cleansing, habis itu dijaga kestabilannya dengan menjaga si flora normal yang ada dalam saluran pencernaan kita. Mantap kan? Plus spirulina itu juga terbukti dapat menurunkan kolesterol juga loh, double itu kan. Makanya itu kolesterol jahat, itu udah pergi aja kalau kita rutin minum itu. Nah, oke. Selanjutnya dalam itu tadi ada psyllium khas, ada spirulina, ada ini yang ketiga ya. Ada sumber serat juga, yaitu wortel dan bayam. Dimana kita tahu semuanya, ayo, mana dari wortel dan bayam yang mengandung vitamin beta karotin atau vitamin A? 1, 2, 3. Wortel. Dari di dalam itu tuh kan ada wortel yang mengandung vitamin A yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk menjaga kesehatan mata kita, untuk menjaga beta karotin itu manfaatnya banyak banget ya, termasuk imun itu juga, termasuk menjaga kesehatan kulit, semuanya sehat pokoknya. Lalu ada bayam itu juga sebagai sumber serat, dimana saluran pencernaan kita itu kalau mau sehat memang harus banyak mengkonsumsi sumber serat. Jadi ketika proses detox, kalau kita pakai yang model tradisional nih ya, kalau kita detox pencernaan, kalau zaman saya dulu masih kuliah, saya dulu sering melakukan beberapa kali melakukan detox pencernaan. Yang dilakukan adalah saya hanya makan sayur dalam beberapa hari. Tapi benar-benar saat itu saya repot banget karena kan masih kuliah, saya sambil kerja. Saya dulu kuliah sambil kerja, jadi kayaknya nggak sempet ya, kayak repot banget gitu loh. Jadi harus ngeblender sayur dulu, dimasak, bener-bener cuman makan sayur. Jadi repot gitu loh. Kalau sekarang kan kita sudah sangat dimudahkan, kita no repot-repot club. Dalam satu kemasan saset kecil ini sudah ada sumber seratnya yang jadi kita nggak perlu repot, kita tinggal tuangkan ke dalam gelas, kita kita larutkan dalam air, kasih es batu, enak banget kan. Nah, oke, makanya itu dengan adanya sumber serat itu yang ada dalam itu seperti bayam itu dapat menjaga kesehatan pencernaan dan membuat keluhan seperti susah buang air besar atau sembelit itu jadi nggak ada, karena memang sembelit itu dapat disebabkan karena kurangnya serat. Jadi kalau kebutuhan serat kita terpenuhi, ya insya Allah sembelitnya bye-bye begitu. Lalu tadi kan dalam itu ada psyllium khas, ada spirulina, lalu ada wortel dan bayam. Yang ke berapa nih? 4
ada buah yang sangat fenomenal yang terbukti terkenal banget lah dari zaman dahulu kala dapat menurunkan berat badan, termasuk menurunkan kolesterol juga, menekan nafsu makan juga. Buah apa tuh, ada yang tahu? Buahnya kecil, warnanya ungu agak marun gitulah. Yep, namanya buah plum. Buah plum itu adalah buah yang terkandung dalam satu kemasan saset itu. Dia sudah sangat terkenal, dan dia sudah terbukti, penelitiannya sudah di mana-mana bahwa dia sudah terbukti secara ilmiah dapat menurunkan berat badan dan menurunkan juga kolesterol. Mantap bukan? Udah ada di situ, udah ada psyllium khasnya, ada wortel bayamnya, ada spirulinanya, lalu ada plum, plus ditambah ada yang namanya terakhir nih, seledri. Ya, ayo ya Pak yang sudah mulai rajin konsumsi celery juice kayak yang ada yang lagi happening sekarang, celery juice. Yuk kita ngejus celery juice atau jus seledri. Kalau di diet tuh nggak perlu repot-repot, no repot-repot club ya gengs. Karena dalam satu kemasan kecil ini sudah ada seledrinya. Jadi nggak perlu yang namanya kita belanja beli seledri terus kita blender, repot guys. Ini masukin gelas, aduk pakai air dingin, kasih es batu. Pengen lebih asam lagi, kalau yang emang suka yang asam-asam itu tambah perasaan jeruk nipis boleh, enak banget. Diminum, seger guys, nggak bohong, kacau rasanya, enak banget. Nah, manfaatnya apa? Seledri itu manfaatnya banyak banget. Yang pertama, dia selain juga dapat menurunkan tekanan darah, dia juga yang inilah sih yang saya amazing, dia dapat melindungi dinding mukosa lambung. Jadi bagi yang punya riwayat emah, dapat nggak perlu takut kalau mau konsumsi D2. Pasti aman, insya Allah aman. Apalagi ini produk herbal alami dengan kandungan sumber serat. Langsung deh minum, langsung beli stok di rumah. Nah, seledri itu tidak hanya untuk menurunkan tekanan darah dan melindungi dinding mukosa lambung, tapi dia juga dapat menurunkan kolesterol juga, menekan nafsu makan juga. Isinya itu, kenapa sih ada produk seajaib ini sih, jenius banget nih yang ciptain dia itu. Ini pengen sehat, pengen diet tapi pengen diet sehat. Nah, aku kayak ini tuh kayak menjawab pertanyaan dalam hatiku zaman dahulu kala, yang aku tuh pengen diet, nggak pengen repot, tapi aku juga pengen sehat. Tiba-tiba Allah kasih jawabannya. Nih Rista, ada D2 sekecil ini gengs kemasannya, tapi sekecil ini tapi manfaatnya luar biasa. Wah, ini saya pas buka langsung baca nih, Yanti Lestari, Kak mau nanya, kalau udah berhasil diet apa boleh dilanjut? Boleh dong, kan kita harus menjaga kesehatan saluran pencernaan kita. Jadi maintenance-nya, misalkan nih kita lagi diet, terus habis itu udah goalsnya nih, misalkan dari 80, terus goalsnya aku pengen ke 55 kilo, ekstrim, tapi it's okay, tapi kan memang perlu waktu, nggak bisa cepat kan, bisa gitu. Boleh. Nah, setelah 55 kilo, setelah 55 kilo itu kita maintenance aja sambil menjaga kesehatan pencernaan kita. Kita tetap konsumsi D2. Kalau nggak pengen, kalau takut, aku nanti takut tambah ini deh, ini boleh lah 2 hari sekali. Yang penting itu rutin. Yang penting itu kita niatkan untuk menjaga saluran pencernaan kita, biar juga nggak susah buang air besar juga. Kebutuhan seratnya terpenuhi. Ayo, siapa yang sering kebutuhan seratnya tidak terpenuhi, yang jarang makan sayur, hayo, kebutuhan serat kan, tubuh kita tetap butuh serat ya. Jadi kalau mau di maintenance dengan D2 boleh banget untuk menjaga kesehatan pencernaan kita, harus wajib konsumsi D2. Oke. Aku mau nasi ke testimoni Kak, boleh nih sayangku Nurul Nasa. Halo sayangku, dari aku pribadi semangat ini. Kalau ini udah no kaleng-kaleng deh, ini terupdate nih dari pelakunya langsung nih. Setelah rutin konsumsi D2 sebelum tidur, benar-benar terbukti bagus banget khasiatnya. Badan terasa enteng, BB juga turun hampir 5 kilo.
belum habis satu box BAB juga lancar. Pokoknya makin cinta dengan dia tuh ya, dia tuh juga makin cinta dengan Kak Nurul. Alhamdulillah nanti semua keluarga harus konsumsi dia tuh supaya kita bisa set. Yes, terima kasih testimoninya, saya terharu. Oke, konsumen tetap saya selalu repeat order itu Mbak. BB turun, BB juga lancar. Semangat iklaninnya, semoga sehat selalu, lancar BAB-nya, kurus langsung, badannya singset. Halo Neng Bella, assalamualaikum. Medan hadir Mbak, dia itu sangat mantap. Testi sendiri nih setelah minum dia itu BAB lancar. Waduh, kok hilang. Apa manfaat serat alami untuk tubuh kita dan berapa yang dibutuhkan oleh tubuh kita per hari? Mantap nih pertanyaannya nih. Untuk kebutuhan kalori, apa sebenarnya kebutuhan serat itu tergantung dari, kok hilang. Ini ada perhitungannya khusus Mbak. Jadi tergantung dari berat badan juga, berat badan, tinggi badan gitu. Jadi harus dihitungin. Ya hilang. Harus dihitungin secara detail. Jadi memang untuk perhitungan jumlah serat yang dibutuhkan itu tergantung dari berat badan dan tinggi badan. Jadi ini akan mempengaruhi juga berapa jumlah seratnya, berapa jumlah protein yang dibutuhkan, seperti itu. Termasuk berapa kalori yang dibutuhkan. Nah, begitu Kak. Oke, Kak gimana ya kalau misalkan BB kecil tapi mau minum itu tapi jangan sampai mengurangi berat badan. Terima kasih Kak. Sama-sama. Boleh kok, meskipun misalkan nih badannya aku tuh nggak pengen tambah kurus Mbak. Aku tuh udah kurus, susah gendut. Terus kalau aku minum aku nanti tambah kurus. Nggak perlu khawatir. Diminumnya bisa 2 hari sekali. Yang penting niatnya kita adalah menjaga saluran pencernaan kita. Jadi kita detoks saluran pencernaan kita dengan detu. Oke, nanti kalau mau ngurusin badan nanti ada tambahan lagi. Jadi selain detu untuk mempercepat penurunan berat badan, selain yang utamakan kita konsumsi detu. Nah, nanti ada tambahannya itu adalah mengatur jam makan, tadi diurutin, lalu mengatur pola makannya ya, maksudnya menu makannya. Jadi menu makannya itu harus tetap seimbang, 4 sehat 5 sempurna. Cuman yang berbeda adalah jumlahnya yang dikurangin. Jadi karbonnya dikurangin, biasanya mungkin 7 sendok atau 10 sendok, nanti dikurangin misalkan 10 sendok jadi 7 sendok, seperti itu. Kalau sayur sebaiknya memang jumlahnya tetap. Jadi ibarat itu kalau mau diet itu piring nih, setengahnya itu sayur. Nah, sisanya itu baru dibagi, ada nasi, protein hewani, protein nabatinya gitu. Yang penting jumlahnya nanti yang dikurangin, terutama karbo dan gula sih, kurangi karbo, gula sih yang bikin sangat besar ya pengaruh karbo, gula, garam bolehlah dikurangi pelan-pelan sedikit-sedikit, terutama yang juga ada riwayat hipertensi ya, jadi diet garam. Lalu olahraga, ayo olahraga, gak perlu ribet-ribet, cukup jalan kaki minimal 30-60 menit sehari, atau bisa dibantu sit up dan push up di pagi hari maupun malam hari. Plus harus rajin minum air putih, jadi kita harus menghidrasi tubuh kita. Jadi minimal 1,5 liter sampai 2 liter atau 30% dari berat badan. Tersedia apa kan, mengatur pola makan, mengatur jam makan, konsumsi dia itu harus, lalu apa tadi, minum air putih, olahraga, sama istirahat itu wajib banget hukumnya. Kalau memang ya kita tidak bisa memaksakan kondisi setiap orang ya, kalau memang diberikan kelonggaran seperti misalkan tidak kerja shift-shiftan, seperti kerja misalkan shift kan kalau di pabrik atau rumah sakit kan shiftnya kan shift malam ya, makan sampai pagi, double shift sampai pagi, jadi memang jam tidurnya sudah kacau. Tapi kalau memang kerjanya di pagi hari, maksudnya di rumah, jadi kalau usahakan tidur sebelum jam 12 malam, 8 jam sebelum jam 12 malam. 8 jam tidur sebelum jam 12 malam itu lebih baik. Misalkan gini, tidur jam 9, kalau tambah 8, 9 tambah 8 jam 5. Tidur jam 9, bangun jam 5 itu lebih baik daripada tidur jam 1 tapi bangunnya jam berapa? 1 tambah 8, jam 9, ada sama 8 jam. Tapi lebih baik kalau tidur yang di bawah jam 12. Kenapa? Karena proses detoksifikasi alami tubuh kita sendiri, tubuh kita juga Allah menciptakan tubuh kita dengan sangat sempurna. Jadi
tubuh kita diberikan mekanisme untuk melakukan detoksifikasi secara alami. Nah, itu terjadi di malam hari antara jam 10 jam 11-an gitulah. Jadi sebaiknya memang sebelum jam 12 sudah istirahat tidur supaya juga nanti proses detoksifikasi alami dalam tubuhnya juga berlangsung sehat dan lebih sehat pencernaannya dan lebih cepat dietnya, lebih cepat kurus juga. Beneran kalau istirahat cukup itu. Begitu Kak. Lalu Kak Monda, bolehkah minum D itu saat haid? Boleh. Lagi haid, lagi nggak haid, lagi promil juga boleh minum D itu. Boleh. Yang kami tidak sarankan itu kalau minum D itu ketika hamil dan menyusui di bawah usia 6 bulan. Kenapa begitu? Emang nggak aman? Aman, dia herbal, cuman memang untuk ibu hamil dan ibu menyusui yang bayinya masih 6 bulan di bawah 6 bulan atau masih ASI eksklusif, wanita-wanita khusus ini itu memang wanita-wanita yang membutuhkan kalori lebih banyak daripada yang tidak hamil atau tidak menyusui ASI eksklusif. Jadinya memang tidak disarankan untuk diet. Tapi kalau misalkan seperti ibu hamil dan ibu menyusui yang ASI eksklusif itu mengalami keluhan seperti susah buang air besar dan sembelit, bisa konsumsi D2 diminumnya 2 hari sekali. Itu nanti dihentikan setelah keluhannya hilang atau berkurang. Jadi misalkan, aduh aku sembelit nih, balik ibu hamil kan, ibu hamil yang trimester terakhir kan memang ada beberapa pasien yang ada beberapa ibu hamil yang mengalami keluhan susah buang air besar atau sembelit. Nah, dibantu dengan D2. Nanti kalau udah bisa pupuk lagi nih, terus langsung dihentikan gitu ya. Lalu oke. Bes, bener banget minum D itu BAB lancar. Yang penting semoga ya setelah kok rajin minum D itu BAB lancar, rezeki lancar, jualannya lancar. Amin ya Allah. Noviana Kendari, halo Kak Noviana. Ini kemarin kita habis live, kita ketemu lagi Kak Noviana. Lalu dengan DRH stokis NASA, Kak D itu aman untuk busui karena banyak konsumsi yang habis lahiran pengen langsing, cuman takut ada efek samping ke ASI kalau minum pelangsing. Kalau bisa dosisnya begini, yang tadi kan sudah saya jelaskan. Kalau untuk ibu menyusui yang bayinya masih ASI eksklusif atau masih 6 bulan, memang tidak disarankan untuk diet dulu karena dia membutuhkan kalori yang lebih besar untuk anaknya. Cuman dia sebenarnya tidak akan berpengaruh pada ASI, justru malah dalam kandungan D2 ini kan sumber serat alami, sedangkan sumber serat alami itu juga berfungsi sebagai ASI booster. Jadi ibu-ibu menyusui, coba kita perhatikan kan, ibu-ibu menyusui itu kan akan makin deras ASINya kalau konsumsi sayur hijau, ya hijau-hijau itu kan dia akan meningkatkan ASI. Cuman memang kami tidak menyarankan untuk diminum untuk pada ibu menyusui yang masih 6 bulan karena itu tadi kebutuhan kalorinya itu lebih tinggi. Jadi kan memang kami tidak sarankan untuk diet, takutnya malah jadi lemes atau bagaimana begitu. Kalau dia sudah 6 bulan atau bayinya sudah mendapatkan pendamping selain ASI, misalkan sudah MPASI kan setelah 6 bulan dia MPASI nih, udah bisa makan, bisa langsung dietnya, langsung digenjot di situ setelah 6 bulan, langsung digenjot di situ. Jadi diet, mengatur pola makan, mengatur jam makan, minum detus setiap malam sebelum tidur, lalu air putih cukup, tidur diusahakan sebelum jam 12 malam, lalu olahraga ringan, jalan kaki minimal 30-60 menit sehari, atau sit up dan push up. Ya berapa 10 atau 15 menit aja lah, dibantu oleh suaminya. Jadi suaminya tuh bantuin pegangin kakinya itu, jadi ketika itu dia kakinya nggak gerak-gerak itu akan lebih stabil kan. Nah nanti dibantu olahraga ringan itu. Begitu ya Kak. Assalamualaikum. Medan hadir Mbak D itu sangat mantap testinya. Sama ini D itu sangat mantap testi sendiri setelah minum D itu BAB lancar setelah berbulan-bulan setelah BAB, tapi setelah minum D itu BAB lancar dan berat badan turun yang mulanya 75 sekarang udah turun 68. Hebat loh, udah turun 7 kilo loh. Semangat. Targetnya berapa nih? Sudah 68, udah pasti udah kelihatan nih, pahanya udah mengecil, perutnya udah mengecil. Halo Jakarta, Bu Solika, Mbak, kalau di itu dicampur dengan acai boleh tidak? Kami tidak menyarankan. Gini, kalau mau minum
Detu misalkan ya, Detu dengan produk herbal lainnya yang dari NASA, sebisa mungkin dijeda ya waktunya. Misalkan nih, Detu kan dikonsumsi di malam hari sebelum tidur. Nah, kalau mau konsumsi acai boleh, tapi misalkan siangnya atau sore atau pagi. Nah, begitu. Jadi minimal jaraknya 2 jam dari produk herbal lainnya dari NASA misalkan juga kan, atau mau saya minum Detu tapi saya juga minum misalkan minuman atau minum amoti gitu kan, saya juga pengen kulitku cantik. Nah, minumnya nanti diberi jarak jeda waktu 2 jam. Oke. Rina dari Randu Blatung. Halo Randu Blatung. Bapak mertua saya dari Randu Blatung, Blora. Mbak Sinta, halo. Wortel, wortel. Kandungan bayam termasuk vitamin B. Ya, dia vitamin B, dia bagus juga untuk dia juga imun booster, ASI booster juga dia bayam. Kak mau tanya, apakah dia itu juga bisa buat sakit diabetes? Boleh Kak. Jadi kalau pasien itu diabetes tuh nggak apa-apa minum dia itu, karena dia itu juga nanti membantu menurunkan membantu nanti proses penyembuhan dan menurunkan kadar gulanya. Jadi gini, yang penting tuh kalau pasien dengan diabetes itu jeda waktu minum antara minum obat dan minum detunya. Jadi kan kalau pasien diabetes itu biasanya minum ada obatnya glibenclamid atau metformin ya, yang umumnya ya, maksudnya bukan yang khusus. Nah, kalau yang biasanya umum itu biasanya akan diberi glibenclamid dan atau metformin. Kalau glibenclamid biasanya diminumnya di pagi hari sebelum makan, kalau metformin itu bisa malam hari. Nah, kalau misalkan nih diminumnya metformin itu diminum malam hari, nah usahakan jeda waktunya 2 jam. Ya Kak ya. Jadi pasien diabetes kalau mau minum itu boleh, nggak apa-apa, aman, karena itu dari produk herbal, isinya sumber serat alami, jadi insya Allah aman. Yang penting ketika pasien diabetes itu dia ada konsumsi obat, diberi jeda waktu 2 jam misalkan, maksudnya waktu minumnya sama-sama malam gitu. Minumnya sebelum tidur ya Kak, tetap sebelum tidur. Nanti minum obatnya diabetes itu diberi jarak 2 jam sebelumnya. Halo Pekalongan, segar banget. Kalau punya keluhan asam urat boleh konsumsi Detu enggak Kak? Kalau asam urat kita harusnya dicek dulu Bu. Kalau misalkan nih asam uratnya tinggi banget, memang sebaiknya dikonsultasikan dengan dokter pribadinya. Kita turunkan dulu kadar asam uratnya. Karena kan ini dalam Detu ini kan ada sumber seratnya, ada bayamnya, dimana memang bayam itu kan memang mengandung urik kristal gitu loh yang menyebabkan asam urat. Nah, sebaiknya memang dikonsultasikan dulu dengan dokternya, terus kita turunkan dulu asam uratnya. Nanti kalau dia udah relatif lebih stabil, boleh konsumsi Detunya gitu Kak. Yang penting konsultasi dulu sama dokter yang pribadinya ya Kak ya. Oke. Kak Susilo, halo Bunda Susilo. Asli aku yang tadinya BAB paling seminggu 2 kali. Ya ampun, itu gimana itu seminggu 2 kali, sekarang alhamdulillah jadi rutin setiap hari. Alhamdulillah jadi sehat insya Allah pencernaannya ya. Soalnya pasti nggak nyaman banget tuh kalau seminggu 2 kali ini. Pokoknya love banget. Dia tuh juga love banget sama kebusun Bunda Sulis. Dia itu boleh diminum dari umur berapa tahun ya Kak? Nah, kalau dia itu kami sarankan untuk diminum minimal ya, maksudnya batasnya itu di 15 tahun ke atas, kami sarankannya begitu. Kalau masih anak-anak di bawah 15 tahun itu kami menyarankan untuk makan sumber serat yang beneran, maksudnya ya sayuran, buah-buahan gitu, karena itu kayak sedikit kebiasaan. Jadi dari kecil tuh kita biasakan makan sayur dan buah, jadi besarnya nanti dia akan terbiasa makan sayur dan buah. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kan ada ya anak kalau udah besar itu nggak suka sayur dan buah, ya memang karena dari kecil kayak ya nggak terbiasa makan sayur dan buah gitu. Jadi kalau buat anak-anak di bawah 15 tahun kami sarankan untuk konsumsi sayur langsung gitu loh. Jadi kayak membiasakan, berikan kebiasaan baik untuk anak cucu kita nanti ya, untuk makan sayur. Tapi misalkan nih anak-anak nih ada kayak, Bu aku tuh nggak bisa pupuk, sakit banget perutnya, nggak bisa pupuk. Nah, bisa dibantu dengan Detu, diminumnya 2 hari sekali, terus dihentikan ketika Bu aku udah bisa pupuk senangnya. Nah, itu bisa dihentikan ya. Jadi kalau diminum kalau lagi ada keluhan aja, keluhan nggak bisa pupuk, dibantu dengan Detu. Nanti kalau udah keluhannya udah hilang, langsung
bisa dihentikan. Begitu ya Kak Munti Anah, bundanya Salsa. Gitu ya bundanya Salsa. Oke, Anisha Echa, buah plum nih, buah yang terkandung dalam D2. Buah plum, ini ajaib. Sumber serat yang ada di D2 banyak banget, ada spirulina, ada wortel bayam, seledri. Lalu sumber antioksidannya ada spirulina, ada bayam, ada wortel juga, itu juga antioksidan. Lalu ada seledri, itu juga antioksidan. Plum juga sebagai sumber antioksidan. Jadi intinya tuh dia sumber antioksidan. Jadi kita menjaga kesehatan pencernaan kita. Karena bahayanya radikal bebas itu nggak main-main sih memang. Kalau dia radikal bebas itu menggerogoti tubuh kita, itu macam-macam penyakitnya, bisa diabetes juga karena juga radikal bebas, lalu sel-sel tumor, sel-sel kanker itu juga karena radikal bebas juga, stres, lemak-lemak, kolesterol begitu. Pantesan Mbak selama minum D2 biasa badan sering pegel-pegel dan tungkuk linu karena kolesterol, tapi setelah minum D2 badan serasa fresh. Pokoknya saya suka D2 juga suka. Iya, karena kan kolesterolnya udah dibabat habis, maksudnya nggak dibabat habis, dipinggir-pinggirin lah, dihempaskan oleh psyllium khas, lalu dihempaskan oleh plumnya juga. Jadi kan dia kombinasi bahan-bahan alami yang dapat membantu menurunkan kolesterol. Jadi menghempaskan kolesterol jahat dan lemak-lemak jahat dari tubuh kita. Buah plum kayaknya jus vegetable dan buah udah lengkap. Jadi bener banget. Jadi dalam satu kemasan kecil ini, dalam serbuk ini sudah komplit, ada sayurnya, sumber seratnya, ada buahnya. Jadi nggak perlu repot, nggak perlu ngeblend, nggak perlu no repot-repot, bisa masuk tas. Misalkan nih, sekarang saya suka kemana-mana ya, lagi gini ya, kalau pergi saya suka pakai kantong gini, masukin aja, set, plung, simpan, bawa handphone, kartu-kartu, udah ready to go. Jadi kalau butuh, setiap saat butuh, aku kayaknya perutnya enak, atau kayaknya aku hari ini udah makan terlalu banyak, langsung larutkan D2 dimanapun berada. Nggak perlu repot, nggak perlu bingung, lupa nggak bawa gelas, ada botol minum, tinggal di shake, larut langsung. Segampang itu sekarang, kita sangat dimudahkan dengan teknologi dan termasuk D2. Ini yang bikin ini memang ini sih jenius. Oke. DRH stokis NASA D2 bisa dikonsumsi minimal usia berapa tahun? Tadi sudah saya jelaskan, sebaiknya dikonsumsi di usia setelah 15 tahun. Jadi di atas 15 tahun. Kalau di bawah 15 tahun diusahakan dibiasakan untuk makan sayur atau buah yang beneran, maksudnya yang nyata, supaya nanti terbiasa untuk makan buah dan sayur di masa dewasanya. Cuman kalau masih anak-anak itu, misalnya di bawah 15 tahun, ada keluhan seperti susah buang air besar atau sembelit, bisa dibantu untuk konsumsi D2. Diminum ketika keluhan saja, dihentikan ketika keluhannya sudah hilang. Begitu Kak DRH. Mimi Rizky, D2 boleh nggak dikonsumsi di atas 40 tahun? Boleh, tidak ada pantangan untuk di atas, maksudnya kayak lansia, simba-simba, Pak De Bude. Karena kan memang ketika sudah lanjut usia, Pak lansia itu memang beberapa organ itu kan memang sudah akan mengalami kayak degenerasi kan, degeneratif, maksudnya penurunan fungsi organ, memang jadinya kayak saluran pencernaannya juga jadi lebih lambat. Lalu ususnya sih, maksudnya dari secara mengolah itu akan lebih lambat, jadi memang kecenderungan untuk mengalami yang namanya susah buang air besar atau sembelit itu lebih tinggi. Nah makanya nanti kita bisa bantu dengan D2, diminumnya setiap hari sebelum tidur, begitu Kak. Nah Kak Noviana, repot dan pastinya rasanya kurang enak. Kalau D2 mantap. D2 lengkap banget, udah mengandung wortel, jeruk nipis, seledri, bayam, spirulina. Iya Kak Bunda Eneng, plus ada lagi yang belum ditulis,
psyllium khas, psyllium khas itu yang tadi saya bilang kayak spons yang nyerap itu, nyerap air, nyerap kolesterol jahat, lemak-lemak jahat, kotoran-kotoran yang ada dalam saluran pencernaan kita diserap, dikunci terus dibuang lewat BAB. Namanya psyllium khas Bu. Jangan lupakan psyllium khasnya, itu juga yang penting. Jadi untuk busi aman ya, aman Bun, aman. Tapi kami sarankan untuk diminum kalau busui itu boleh disarankan untuk setelah tidak ASI eksklusif ya. Jadi kalau busui dengan bayi ASI eksklusif tidak kami sarankan untuk untuk diet, karena kalorinya itu tadi membutuhkan kalori lebih tinggi. Cuman kalau mau diet ya setelah 6 bulan atau setelah MPASI aman. Anak-anak bisa minum Mbak. Kalau anak-anak kami sarankan untuk makan sayur atau makan serat. Jadi dibiasakan untuk makan sayur dan serat gitu. Cuman kalau memang ada keluhan boleh konsumsi dia itu, cuman nggak rutin dan dihentikan ketika keluhannya sudah hilang ya. Sama-sama Kak Yanti, terima kasih Kak sudah jawab pertanyaannya. Love Detu, love you back. Apakah itu mengandung gula? Penggunaan untuk penderita diabetes bagaimana Kak? Kalau untuk penderita diabetes insya Allah aman Kak. Dia juga dapat menurunkan nanti ke kadar gulanya. Begitu, coba. Dia gulanya sedikit Kak. Kalau penderita gula dia gulanya sedikit. Cuman untuk supaya ada rasa dia ada gulanya, tapi dia pemanis alami Kak. Dalam kemasan ini saya lagi baca nih ya. Rasa juga nih ada pemanis alami, tapi dia alami Kak. Jadi dia kayak gula kompleks gitu. Jadi gula kompleks itu yang aman lah. Jadi, gula alami yang aman untuk penderita diabetes. Jadi penderita diabetes aman. Dia ada erythritol, stevia. Stevia itu bagus untuk pasien diabetes. Jadi aman. Penderita diabetes gak usah khawatir. Cocok. Gulanya pakai stevia sis. Aman sis. Oke. Halo Riau, Kak Anita Nasa. Halo. Madura hadir Mbak, maaf baru nyimak karena tadi jaringan telet. Wah iya ya, karena memang ini ya masalah terbesar kalau kita lagi live dengan gadget itu adalah jaringan yang kadang-kadang suka nggak bersahabat. Oke, halo Sukabumi, kumaha damang, sehat. Halo Tegal, assalamualaikum Mbak. Assalamualaikum, minum itu bikin BAB terus nggak Mbak? Enggak dong, secukupnya dia akan melancarkan buang air besar tapi nggak bikin, kalau BAB terus namanya diare. Enggak, jadi D2 itu akan melancarkan buang air besar tapi nggak akan bikin diare, karena dia kan ada spirulina yang dapat membantu menyeimbangkan flora normal, jadi nggak akan bikin diare. Akan teratur tapi nggak sampai berlebihan, kecuali kalau kitanya makannya misalkan terlalu pedas, terlalu asin, atau mungkin ketika makan lupa cuci tangan, jadi di situ ada bakteri-bakteri yang masuk akhirnya membuat keseimbangan flora normalnya juga akhirnya berubah lagi dan kita jadinya diare. Begitu, nggak bikin BAB terus kok. Jadi lebih lancar tapi tidak akan bikin yang kayak terus-terusan jadi kayak diare. No. Kak mau nanya, kalau perut buncit tapi ada bekas operasi, apa bisa konsumsi itu? Operasi sesar ya biasanya ya. Kalau perut buncit itu kita bisa membantu untuk mengecilkan perut buncit, tapi itu tidak bisa menghilangkan bekas operasi Kak. Kalau operasi sesar itu bisa minum konsumsi kolagen Kak. Nah kalau perut buncit nanti dibantu dengan konsumsi D2 kan, setiap hari sebelum tidur konsumsi D2, mengatur jam makan, istirahat cukup, minum air putih, plus olahraganya itu dibantu sit up dan push up sebelum tidur atau sesudah bangun tidur minimal 10-15 menit. Nanti minta bantuan suaminya, ayang bantuin pegangin kakiku, nanti aku perlu gitu. Oke, tapi kalau untuk menghilangkan bekas operasi agak tidak bisa ya Kak. Kalau D2 ya Kak, nanti dikombinasi boleh pakai kolagen. Ada kan Amoti, bisa diminum tuh pagi harinya tuh, minum Amoti. Buat cowok boleh kah Bun? Boleh dong, kenapa nggak boleh? D2 itu bisa diminum oleh pria dan wanita.
tua dan muda, semuanya boleh minum detu. Yang perlu diet nggak cuma ibu-ibu, bapak-bapak juga perlu dong. Masa istrinya udah kayak gadis lagi, bapak-bapaknya nggak mau? Nggak boleh kalah ya bapak-bapak. Kalau istrinya lagi semangat diet, semangat menjaga, merubah pola hidup sehatnya menjadi lebih sehat, bapak-bapak juga nggak boleh kalah. Jadi kalau istrinya semangat, suaminya juga harus lebih semangat. Jadi ikutan minum detu. Nggak sabar pengen coba sendiri nih, dia tuh cuman anakku masih 1 bulan. Iya semangat ya, ditunggu ya, nggak akan lama lah, paling juga 5 bulan lagi. Nggak kerasa 5 bulan tuh tiba-tiba anakku sudah mau MPASI, jadi aku siap pakai detu. Halo Blitar, dok mau tanya cara hitung BB ideal sama tinggi badan tuh gimana ya? BB ideal itu gini, berat badan dikurangin 100, tinggi badan dikurangi 110. Oh jadi berat badan, tinggi badan kurangnya 110. Kalau kita BAB emang sudah lancar dan berat badan juga normal, bagaimana cara konsumsi detu yang baik untuk menjaga kestabilan badan kita? Berat badannya udah oke nih, udah berat badannya juga udah lancar, tapi pengen detoxnya, aku pengen pencernaanku lancar, boleh diminum 2 hari sekali. Oke. Ciputat hadir, halo Ciputat, Tangerang ya. Dok, kalau untuk diet detu itu apa sebagai pengganti sarapan dan makan malam? Oh no, dia tambahan serat, dia sumber serat, cuma tetap harus makan ya. Tetap jangan skip makan, apalagi skip sarapan, karena sarapan itu sangat-sangat tubuh itu sangat butuh sarapan, apalagi kalau aktivitas fisiknya tinggi. Jadi tetap sarapan, cuman itu nanti supaya nggak lapar aja, misalkan ya membantu kayak misal selingan boleh lah kalau nggak mau, tapi jangan skip makan. Tapi dia tidak sebagai pengganti sarapan atau makan malam, tetap harus makan, cuman makannya nanti dijamin jam 6 maksimal, jam 6 malam harus sudah makan. Setelah jam 6 stop. Jadi kalau suaminya ayang ayo kita kulineran, no baby I'm done, aku nggak boleh makan, aku jam 6 sudah stop, nanti sebelum tidur aku mau konsumsi detu aku gitu. Halo Hongkong, wow jauh. Apa ada batas usia untuk mengkonsumsi detu? Kalau batas usia paling di usia ini minimal, maksudnya kami sarankan untuk minimalnya itu di usia di atas 15 tahun. Kalau misalkan untuk yang lansia boleh minum, tidak ada batasan usia bun. Mbak mau tanya, kalau punya riwayat asam lambung, kalau minum detu sebelum makan itu gimana? Karena kasih teman yang dia berhasil minum detu sebelum makan dan hasilnya sangat memuaskan. Mohon jawabannya. Ya Mbak, oh iya, kalau dia ada riwayat lambung, memang kami menyarankannya dia diminum setelah makan ya. Jadi sebaiknya memang kayak sebelum tidur itu, setelah makan. Kan kalau ada riwayat lambung, dia kan kalau lagi sakit itu nggak pernah tahu ya kondisi lambungnya. Nah maksudnya kondisi nyata lambungnya kan kita nggak lihat, kita nggak endoskopi, nggak tahu. Jadi sebaiknya memang diminum kalau ada riwayat lambung, sebaiknya diminum sebelum tidur dan sesudah makan. Jadi minum detunya itu jangan ketika perut kosong ya gitu. Tetap bisa kok, tetap bisa turun dengan konsumsi detu meskipun diminum sesudah makan dan di malam hari. Nanti dibantu dengan olahraga ringan, istirahat cukup, minum air putih, mengatur jam makan dan mengatur pola makannya. Begitu Neng Bella. Kak mau tanya, kalau berat badan ideal tapi lengan dan paha itu besar, kira-kira bisa nggak sih ngecilin lengan dan paha dengan konsumsi detu? Nanti dibantu dengan olahraga ya Kak. Jadi kalau lengan dan paha itu memang perlu dibantu dengan, jadi supaya kita kan detu tuh menurunkan lemak kolesterolnya gitu, bisa dibantu diturunin. Tapi untuk itu kan nanti kan jadinya gelambir nggak jelas gitu kan, tetap kelihatan besar. Nah nanti dibantu dengan workout atau olahraga, misalnya kayak paha. Kalau paha itu olahraga yang bisa membantu itu bisa kayak naik turun tangga. Kan karena kita juga nggak mungkin sekarang lagi pandemi ini, kita nggak mungkin juga ya bisa sih pergi ke gym center gitu. Cuman kan kita jaga diri dulu ya, jaga dulu, nggak usah pergi dulu. Kalau ada anak tangga di rumah atau apa namanya kayak di teras itu, daerah suka ada agak lebih tinggi ya, itu bisa kita kayak naik turun tangga itu bisa membantu mengecilkan paha. Atau misalkan naik sepeda itu juga membantu, nanti otot pahanya juga akan berkontraksi jadi lebih kecil. Atau jalan kaki. Nah kalau
tangan, memang harus dengan kayak alat beban gitu. Jadi bisa pakai, kalau nggak punya barbel gitu bisa pakai, misalkan punya beban, punya kayak botol minum tapi dipegang-pegang terus kan dia akan kerasa aduh kemeng ya. Itu kalau ketika udah mulai kemeng kayak kontraksi gitu, aduh kemeng sakit, itu jangan stop, justru itu lagi ototmu tuh lagi mau ngebentuk gitu. Jadi terusin aja minimal 20 menitan lah untuk paha lengan ya. Nanti tapi itu kan itu sebenarnya faktor pendukungnya. Jadi tetap minum D2, menjaga pola makan, minum air putihnya, istirahat cukup, plus olahraganya itu nanti biar makin cocok, membentuk. Jadi nggak gelambir. Kalau gelambir kan tetap kelihatan besar tapi nggak bagus gitu loh. Nah, dibantu dengan olahraga itu. Oke, Kak Rafa Rofiul, apakah itu boleh diminum busui? Pun boleh, asalkan bukan, kami tidak sarankan untuk busui dengan anak-anak yang masih ASI eksklusif ya. Karena ibu-ibu menyusui, sekali lagi saya katakan, kalau ibu-ibu menyusui yang dengan ASI eksklusif itu, ibu-ibunya itu membutuhkan kalori yang lebih besar daripada ibu-ibu yang tidak menyusui ASI eksklusif. Jadi memang tidak disarankan untuk diet. Tapi kalau misalkan ada keluhan susah buang air besar atau BAB atau sembelit, bisa konsumsi D2 tidak rutin tapi dan dihentikan kalau sudah selesai keluhannya. Oke. Lalu testi dari adik saya nih Kak, dia makan banyak tapi nggak gendut. Wah, banyak yang iri, padahal rasanya konsumsi D2 tiap hari, BAB lancar juga menyehatkan. Itu luar biasa. Daybak. Hadir Bun, halo Kak Ayub Setianasa, halo Kak Sofina sama Madiun, halo Madiun. Valia Stokis Ponorogo, bagaimana cara konsumsi D2 jika ingin menurunkan berat badan? Konsumsinya, tapi dia nggak ada penyerta misalkan kayak emah gitu, nggak ada kan ya, masih aman-aman aja gitu kan. Jadi bisa diminumnya sebelum tidur, setiap hari rutin sebelum tidur, tapi ditambah nanti jam makannya diatur jam 7, jadi harus tepat ya jam 7. Nanti kalau snacking jam 9 boleh, karena lapar-laparnya snackingnya gimana biar nggak tambah gendut snackingnya, makan buah atau sayur rebus, atau bisa minum air putih jadi kan biar, jadi kalau lapar minum air putih. Cuman aku males mbak minum air putih, bisa ganti infused water pakai potongan buah apapun yang ada di rumah, bisa pakai lemon, bisa jeruk nipis, bisa timun, bisa daun mint gitu. Jadi biar air putihnya itu berasa aja gitu kan. Terus nanti jam 12 makan siang, jam 3 snacking lagi, nanti jam 6 makan malam, stop. Habis itu malam sebelum tidur jam 9 atau setengah 10 mungkin istirahat, bisa konsumsi D2. Nah, biar makin cepat gimana mbak? Biasanya kan gitu kan, aku pengennya cepet, nah maunya instan kayak ngelupain mantan. Aduh, berat Bun, yang instan cukup kita melupain mantan. Yang lain kalau buat diet gak boleh instan, perlu prosesnya, ditambah olahraga ringan seperti jalan kaki minimal 30-60 menit setiap hari, atau bisa dibantu dengan sit up dan push up. Lalu istirahat cukup, harus tidur sebelum jam 12 malam selama 8 jam. Lalu minum air putih minimal 1,5 liter sampai 2 liter atau 30% dari berat badannya. Kebutuhannya setiap orang kan beda-beda. Begitu Bunda Valia Stokis Nasa Ponorogo. Bunda Neng, aku rutin sit up tiap pagi pas bangun tidur. Ini dia, ini harus dicontoh nih bunda-bunda yang hobi olahraga. Pasti beda kalau orang yang biasa olahraga sama enggak, karena memang perutnya tuh kerasa lebih ringan, lebih enteng, badan tuh lebih fit, nggak gampang capek. Memang kalau ini tips dari saya sih, ketika diet itu yang paling dibutuhkan itu adalah konsistensi. Maksudnya bukan konsistensi ya, konsisten. Konsistensi kan kenyal gitu ya, maksudnya konsisten. Jadi kita harus konsisten. Jadi kalau udah rajin, udah rutin nih, jangan sekali-sekali buat stop. Karena ketika udah stop, misalkan kayak membiasakan, kayak kita kan kebiasaan hidup sehat nih, kebiasaan kita membiasakan buat olahraga, membiasakan buat konsumsi diet, membiasakan buat minum air putih. Kalau kebiasaan baik itu sekali-sekali pengen cheating gitu, pengen stop dulu itu nanti kalau keseringan cheating itu untuk meningkatkan moodnya lagi itu lebih berat dari yang awalnya. Jadi makanya kenapa pada beberapa orang itu lebih kayak
kalau dia tuh kok susah-susah, nah itu karena moodnya tuh naik turun. Jadi kalau bisa itu konsisten menjaga supaya kita tetap udah aku tetap semangat nih, aku mau jalan terus, aku mau minum konsumsi D2-nya rajin, tidurku ya tak rajinin sebelum jam 12 malam, lalu minum air putihku ya tak rajinin kayak gitu. Maaf Bu baru hadir, iya nggak apa-apa Kak Itang, Kak Asma, nggak apa-apa Japon Ponorogo. Bagaimana cara kerja D2? Cara kerja D2, pertanyaan menarik nih. Cara kerja D2 itu tergantung masing-masing ya, masing-masing bahannya. Jadi kalau si psyllium husk, dia akan cara kerjanya akan menyerap seperti cara kerjanya akan seperti spons yang menyerap air di sekitarnya dan menyerap kolesterol dan lemak-lemak jahat yang ada dalam saluran pencernaan kita. Jadi habis diserap nih kan spons nih, kayak kita cuci piring tuh spons menyerap si lemak-lemak jahat itu, terus nanti akan dibantu dibuang di saluran pencernaan. Nah kalau kayak sumber serat kayak bayamnya, lalu si wortelnya itu dan sebagainya, dan dia juga akan dia sumber serat. Nah sumber serat itu nanti membantu melancarkan buang air besar. Biar kan biasanya kalau buang feses itu kan kalau kurang serat dia akan keras. Jadi ketika keras itu dia akan susah keluar kan. Makanya ada keluhan sembelit atau susah buang air besar itu. Makanya dalam D2 itu ada sumber serat alaminya salah satunya di bayam dan wortel itu. Termasuk spirulina juga. Lalu kalau plum itu juga dia akan mengikat plum, terus lalu spirulina itu akan mengikat kolesterol. Jadi kayak bukan mengikat ya, dia akan membakar kolesterol itu lebih. Jadi dia akan mekanismenya seperti itu. Termasuk seledri. Gitu intinya tuh sebenarnya dia sumber serat alami. Jadi ketika makanan si bahan-bahan si sayur-sayur dan buah-buahan ini bergabung menjadi satu, nah dia sebagai komposisi yang luar biasa dalam melancarkan saluran pencernaan dan membuang dan menyerap si kolesterol dan lemak-lemak jahat yang ada dalam saluran pencernaan kita. Tapi juga dia nggak cuman dia juga kan dia sebenarnya sumber serat alami kan, dia juga akan diserap di dalam, jadi nutrisinya juga akan terserap dalam tubuh kita gitu. Oke, Yuli Erawati, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Era dari Kebumen. Halo Kak Era, salam kenal ya Kak. Iya, salam kenal juga dari Jogja. Alhamdulillah, terima kasih Kak, banyak konsumen dan mitra saya yang sudah merasakan manfaat itu, terutama untuk masalah BB-nya. Alhamdulillah terbantu turun dan BB menjadi lancar. Sekalian mau tanya Kak, boleh? Apakah itu boleh dikonsumsi? Wah kok hilang? Dikonsumsi untuk anak-anak ya? Kak Era tadi pertanyaan apa ya? Dikonsumsi untuk anak bukan ya? Kalau untuk anak sebaiknya memang tidak disarankan, disarankannya di atas 15 tahun. Kalau di bawah itu sebaiknya memang disarankan untuk kita membiasakan anak-anak kita untuk makan buah dan sayur secara rutin. Jadi untuk kita memberikan kebiasaan, mencontohkan kebiasaan baik untuk bekal masa depannya. Tapi memang kalau misalkan ada keluhan seperti susah buang air besar atau sembelit, bisa dibantu dengan konsumsi D2 diminum sehari diminum kalau ada keluhannya diminumnya 2 hari sekali gitu ya Kak. Oke. Sama-sama Kak Yana. Assalamualaikum. No testimoni nih, saya juga konsumsi D2 Kak. BAB lancar, setiap mau tidur minum D2, alhamdulillah paginya badan jadi fresh Kak. Sebelum minum D2 BB ku 75, sekarang 65 Kak. Turun 10 kilo loh, hebat. Nah ini loh yang testimoni real itu, sebisa mungkin sebelum konsumsi D2 kita timbang nih. Ya meskipun agak ya Allah segitunya beratnya, it's okay. Itu nanti jadi kenangan hidup kita kalau bisa ditimbang dan difoto. Habis itu selama konsumsi D2 kita timbang, gak perlu nimbang setiap hari. Kalau setiap hari itu nanti ingat-ingat mantan, gak usah. Yang itu gak perlu ya. Timbang itu bisa seminggu sekali atau 2 minggu sekali timbang. 2 minggu sekali lah biar gak terlalu ngarep-ngarep ya. Jadi biar tiba-tiba sudah turun gitu, biar lebih gitu. Jadi selama setiap 2 minggu sekali ditimbang, nanti dilihat progresnya. Setiap nimbang itu sambil difoto, ini progres perubahannya pasti akan kelihatan kok. Itu nanti jadi real testimoni dan bikin plot cerita yang seru nanti kalau di upload, di share, diiklanin. Insyaallah apa yang menarik nanti. Wah, badan sehat, jualan lancar, yeay. Cirebon, halo Cirebon, merapat bebek, merapat yuk. Wah, oke Bun, itu amankah untuk ibu menyusui? Aman, tapi kami tidak menyarankan untuk ibu menyusui yang di bawah
yang masih ASI eksklusif ya Bun. Misalkan masih di bawah 6 bulan bayinya, kami tidak sarankan karena ibu menyusui dengan bayi yang masih di bawah 6 bulan atau masih ASI eksklusif, dia kebutuhan kalorinya lebih tinggi. Jadi memang tidak disarankan untuk diet. Tapi kalau memang ada keluhan susah buang air besar atau sembelit, bisa konsumsi Detu tapi tidak rutin, diminumnya 2 hari sekali dan dihentikan kalau keluhannya sudah hilang atau berkurang, begitu Bun. Oke. Wah, ini tadi sudah menjawab ya. Kalau menyusui selama masih MPASI, sebelum MPASI atau ASI eksklusif memang tidak disarankan diet. Tapi kalau sudah anaknya sudah ya Bun udah 7 bulan udah makan bubur, ya udah boleh diet. Konsumsi itu aman, tidak akan mempengaruhi ASI. Malah nanti bancer tuh apa ya? Lancar, deras. Karena kan dia sumber serat alami. Isinya tuh sayur, ada klorofil di mana? Di spirulina itu kan ada klorofilnya, di bayam tuh ada klorofilnya, itu kan juga meningkatkan ASI. Jadi kayak ASI booster gitu. Jadi tidak akan mempengaruhi ASI. Jadi ASInya malah makin deras kayak hujan. Alhamdulillah semenjak mengkonsumsi itu badan lebih terasa enteng, lebih sehat dan BAB lancar, makin lop tuh. Assalamualaikum, selamat malam. Halo Lampung, dari Jogja nih. Air yang dipakai biasa atau hangat Bun? Kami sarankan dingin ya, karena kalau air hangat atau air panas kan memang ini isinya kan sumber serat alami sayur mayur gitu loh. Jadi kalau misalkan kena panas, kita khawatirkan vitamin-vitamin mineral yang ada dalam si sayur ini nanti takutnya rusak, karena ini memang benar-benar sumber serat beneran alami. Jadi kayak ya takutnya kalau kena panas vitamin mineralnya malah hilang. Itu gimana ya, kelihatan nggak, ke zoom nggak? Ini mau kayak ini loh, nah gitu. Ningsih Sidokari, halo Sidokari, halo Bone, Sulawesi Selatan. Oke, assalamualaikum. Kalau punya riwayat darah tinggi boleh nggak? Boleh, kan dia ada sledrinya juga apa namanya, dapat membantu, terbukti secara beberapa jurnal itu mengatakan dia dapat menurunkan tekanan darah sih gitu. Cuman memang jarak konsumsi kan, orang maksudnya kalau misalkan ada tekanan darah tinggi itu kan memang biasanya konsumsi obat memang sebaiknya diberi jeda jarak waktu. Jadi antara minum obat sama minum detunya dijarakin waktu 2 jam ya, 2 jam. Nggih Mbak Say, dari 1 box sekarang rutin Mbak, per bulan mesti order. Oh iya nih, saya mau info sekalian nih kan, ya Allah, mau info tapi sambil ingat waktu. Nggak kerasa ya habis ini Ramadan, ya Allah, waktu cepet banget ya. Saya sih berharap semoga yang muslim ini kita dapat dipertemukan dengan bulan Ramadan tahun ini ya, dimana diberi kesehatan. Sama saya mau infoin, ayo teman-teman semuanya, untuk persiapan bulan Ramadan jangan lupa untuk stok Detu di rumah. Kenapa harus Mbak? Ya harus. Ketika bulan Ramadan itu rata-rata, nggak semuanya sih, kebanyakan orang-orang itu karena waktu makannya sudah dipangkas dari 3 kali menjadi 2 kali makan, dan menunya juga nanti otomatis akan berkurang, kebutuhan seratnya itu akan berkurang. Jadi kebutuhan serat yang dibutuhkan itu akan berkurang gitu. Jadi kita perlu memenuhi kebutuhan serat kita dengan konsumsi Detu. Jadi jangan lupa ya, ketika untuk persiapan bulan Ramadan, yang ibu-ibu yang biasanya mau stok abon di rumah buat sahur, jangan lupa tambahin ya di list belanjaannya stok Detu untuk memenuhi kebutuhan serat Anda. Kebutuhan seratmu terpenuhi, pencernaanmu sehat, ibadah lancar. Detox diet bersama Detu. Oke, jangan lupa ya stok Detu untuk bulan Ramadannya. Maaf Mbak, mau tanya, kalau penderita mah aman nggak minum Detu? Aman, tapi diminumnya setelah makan ya. Jadi makan dulu, misalkan makan jam 6 nih, nanti sebelum tidur minum Detu, aman. Karena di Detu ada seledrinya yang dapat melindungi dinding mukosa lambung, yang dapat melindungi lambung. Jadi insya Allah aman. Halo Mampung.
mau Kak Zakia Nasa Madura mau tanya Bun, keto ini bisa untuk diet seluruh badan atau hanya fokus pada lemak yang ada di perut saja Bun? Bisa untuk semuanya Bun, cuman kan emang biasanya perut itu lebih kelihatan ya, lebih kelihatan kayak lebih kelihatan hasilnya lebih cepat gitu, kayak lebih enteng, lebih tiba-tiba lingkar perutnya mengecil. Nah cuman kalau dia rutin tiap hari konsumsi setiap malam sebelum tidur, bisa untuk dia seluruh badan. Senangnya punya konsumen khusus. Halo Rista. Rista Nia Nurohadi, namanya Rista juga, sama kayak saya juga Rista. Pasuruan hadir. Halo Pasuruan, Mbak mau nanya, untuk cepat turun BB dengan minum itu gimana caranya, minum berapa kali sehari? Disarankan memang sehari sekali sebelum tidur, nanti dibantu dengan olahraga ringan seperti jalan kaki 30-60 menit setiap hari plus atau sit up dan push up plus minum air putih, istirahat cukup, mengatur jam makan, mengatur pola makannya. Nggak bisa ngemil ya dok kalau lagi diet, atau masih bisa ngemil? Ngemilnya boleh ngemil, siapa bilang nggak boleh ngemil, tapi jenis ngemilnya ya, kalau kayak ciki ya, no ngemil ciki, ayo siapa yang masih mau ngemil ciki-cikian, atau aku pengen ngemil donat, wah ya enggak, donat nggak boleh lo ya. Makanan tepung-tepungan itu kalau lagi diet bisa mungkin untuk dihindari. Kayak ayo siapa yang tidak bisa move on dari makanan terenak di dunia, tau nggak makanan terenak di dunia? Gorengan. Itu ayo kurangi gorengan, minyak-minyakan ya, bukan nggak boleh makan sama sekali, tapi kayak gorengan yang dicampur tepung gitu loh, kayak bakwan goreng, kayak mendoan, apa ya kalau di luar Jawa apa ya mendoannya, tempe yang dibalut tepung ya itu, nah tahu isi ya, itu pasti minyak dicampur tepung, itu akan sangat bikin besar, jadi sebaiknya dihindari. Kalau mau goreng bisa pakai teflon aja, jadi minyaknya diganti minyak zaitun atau minyak dikit aja, minyak kelapa lebih sehat. Semangat pagi Bunda, halo. Oke. Jangan lupa ya, nanti hari Senin ada yang namanya TTS, teka-teki silang bersama Detu. Nanti isi jawabannya, ada pertanyaannya yang ada contekan-contekan di sini. Aku kasih contekan salah satunya ya. Satu kemasan Detu ini, dalam satu saset kemasan Detu ini, bentuk persediaannya adalah serbuk. Aku kasih contekan, nanti bisa jawab lah pasti. Atau suplemen herbal yang kaya serat. Wah, apa coba? Kecintaan kita semua. Ini suplemen herbal yang kaya serat, isinya tuh sumber serat alami semua. Itu apa bahaya yang disebabkan oleh obesitas? Banyak banget Bu. Obesitas itu bahayanya paling, kalau saya boleh bilang, simboknya penyakit degeneratif diabetes tipe 2 itu dapat disebabkan oleh obesitas. Jadi obesitas itu adalah terjadi karena jadi kayak sensitivitas insulinnya itu udah menurun karena banyaknya glukosa yang ada dalam tubuh. Kebanyakan glukosa itu karena pertama kurang olahraga, konsumsi makanan yang berlebihan, itu bisa jadi juga karena obesitas. Itu bahaya juga. Ya pertama baru diabetes ya, itu simboknya. Kalau sudah diabetes, ketika kita lagi diabetes, gula darah kita tuh otomatis lebih kental. Nah, kalau kita juga nggak diet, obesitas juga, di sana juga ada lemak-lemak jahat. Lemak-lemak jahat itu bisa ya, kayak gaji gitu kan. Nah, itu darahnya kental. Nah, kental kan bisa kayak lengket gitu kan. Nah, kalau sudah pakai gaji lemak-lemak jahat itu, dia akan awalnya dikitnya nempel, menggumpal, terjadi penyumbatan pembuluh darah. Kalau di jantung bisa jadi jantung koroner, kalau di otak bisa stroke. Nah, bahaya banget obesitas Bu. Selain itu, kalau buat perempuan bisa mengganggu fungsi hormonal. Jadi memang apalagi kalau yang lagi mau promil, memang kalau lagi dia obes dan dia promil, sebaiknya memang menurunkan berat badannya dulu. Atau kayak mensnya nggak teratur juga karena obesitas, juga bisa diturunkan berat badan juga. Insya Allah nanti hormonnya akan stabil lagi.
Begitu Bunda Senja Laura. Jadi intinya terlalu kurus juga nggak bagus, tapi terlalu besar sampai obesitas juga nggak bagus. Maaf hari-hari boleh? Iya nggak apa-apa, mungkin sibuk ya. Halo Bekasi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Bunda penjelasannya. Sama-sama Kak, saya mau nanya, saya mau kasih testing konsumen saya cowok punya badan yang gemuk dan perut timbunnya sudah kayak orang hamil. Ini mas-mas bapak-bapak nih, dia suka ngemil dan sering juga olahraga, tapi BB-nya susah turun. Akhirnya saya sarankan untuk konsumsi dia itu dibarengi olahraga juga. Alhamdulillah habis 1 box BB-nya sudah turun 3 bulan, sampai saat ini masih rutin. Sebenarnya yang bikin BB-nya susah turun itu adalah kebiasaan ngemil sih, ngemil, kurang tidur, minum gula, maksudnya konsumsi gulanya berlebihan, kopi yang manis, susu yang manis, teh manis, semuanya manis-manis. Apakah penderita jantung aman juga untuk konsumsi D2? Sebaiknya memang kalau jantungnya kan kita nggak tahu ya jantungnya yang sebelah mana, maksudnya tipe penyakit jantung itu macam-macam. Nah sebaiknya memang dikonsultasikan dulu dengan dokter pribadinya sambil dok saya mau diet nih tapi dibantu dengan produk herbal ini juga kan sumber serat alami, gimana dok gitu. Karena kan memang penyakit jantung itu macam-macam nih, jadi kita nggak bisa ini asal jantung aja. Itu harus dikonsultasikan dulu dengan dokter pribadinya, dan konsultasi sebetulnya memang nggak bisa secara online ya, harus ketemu pasiennya langsung begitu. Oke, saya sudah menjawab pertanyaan Kak Yusnia. Baik, gimana? Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Pokoknya jangan lupa ya, siapkan D2 stok di rumah untuk persiapan bulan Ramadan kita. Penuhi kebutuhan seratmu selama bulan Ramadan bersama D2. Kebutuhan seratmu terpenuhi, pencernaanmu lancar, ibadah lancar. Salah. Kebutuhan seratmu terpenuhi oleh D2, pencernaannya sehat, ibadah lancar. Jangan lupa juga hari Senin nih, aku udah ini ingetin ya, hari Senin ada tes teka-teki silang dengan hadiah menarik dari D2. Jangan lupa, jangan sampai ketinggalan. Itu ada teka-teki silang yang akan di launching di hari Senin. Aku tadi sudah bocor-bocorin itu yang namanya beberapa pertanyaan dan jawabannya. Tadi yang stay tune dari awal sampai akhir pasti tahu. Buah yang ada di D2 apa ayo tadi? Masih ingat nggak? Plum. Kasih tahu. Ya pokoknya itulah. Jangan lupa ya. Jangan lupa. TTS. Teka-teki silang di hari Senin bersama D2. Terima kasih kakak cantik atas jawabannya. Sama-sama. Siap infokan. Semoga bermanfaat ya. Oke, sudah jam 21.08 nih. Kalau yang tadi yang di Sulawesi tadi sudah jam 10. Mohon maaf ya. Aduh, kalau sudah ngobrol kayak gini tuh kadang-kadang suka lupa waktu sayangnya. Aduh, saya sudah live 1,5 jam. Saya seneng banget, waktunya nggak keras kalau lagi ngobrol gini. Nggak siap stok lebih banyak cuma. Siap. Jangan lupa. Karena ini memang sebagus ini, saya juga stok di rumah sih. Oke, baik. Karena juga waktu yang memisahkan kita, sebenarnya Bun mau tanya, boleh ada pertanyaan lagi. Widya Morskinasa, Bun mau tanya, kalau semisal mau puasa waktu sahur itu dia tuh diminumnya sebelum makan atau sesudah makan? Diminumnya habis terawih aja kak, sebelum tidur kan. Habis terawih sebelum tidur tetap makan, minum D2. Kalau misalkan ketiduran, aduh aku ketiduran, nah bisa sesudah makan, nanti jadi kenyang sih, lebih kenyang, maksudnya tahan lama. Karena makan serat, jadi sahur, ketika kita sahur dan kita konsumsi serat dan buah, itu justru bikin kita lebih kuat kok saya sih secara pribadi. Karena saya kan cuman mengikuti ada beberapa jurnal, ada beberapa artikel yang mengatakan kalau puasa sahur itu makan buah sayur itu lebih kuat gitu, nggak terasa lapar sama sekali. Bener, nggak terasa lapar, lebih kuat sih makan buah dan sayur. Kalau memang sebaiknya memang diminum sebelum tidur, cuman kalau kadang-kadang kita suka bablas ya, aku tiduran, ya udah minumnya setelah makan. Oke, alhamdulillah, terima kasih infonya. Oke Bun, terima kasih jawabannya. Sama-sama.
Itu mantap perut yang melar berlamber jadi lebih susut. Sehat bersama Deto. Oke, baiklah. Sudah jam 21.10. Saatnya mungkin kita akhiri sesi live hari ini. Saya ingin ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Sarangeo. Terima kasih atas atensi dan semangatnya dari teman-teman semuanya, dari bunda-bunda cantik, dari kakak-kakak, dari bapak-bapak. Mungkin ada bapaknya, cuma saya nggak kebaca. Terima kasih atas atensinya, terima kasih atas semangatnya. Saya juga mengucapkan mohon maaf kalau selama sesi live hari ini ada tutur kata saya yang kurang berkenan atau tutur kata saya yang tidak, atau jawaban saya yang kurang memuaskan. Saya memohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih. Saya berdoa semoga pertemuan hari ini kita diberikan keberkahan oleh Allah. Bapak, teman-teman semuanya saya doakan selalu sehat selalu. Semoga kita dapat diberikan usia yang berkah, usia panjang, sehingga kita dapat bertemu dengan Ramadan tahun ini ya, dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua terhindar dari virus-virus jahat di luar sana. Oke? Sama-sama, semoga berkah ya. Selamat istirahat, jangan lupa tidur sebelum jam 12 ya. Jangan lupa juga minum detunya, jangan lupa minum detunya. Minum detu sebelum tidur, minum air putih yang muslim. Jangan lupa sholat isya-nya. Setelah sholat isya, minum detu, minum air putih, bubuk cantik. Kalau mau pakai skincare, boleh skincare sambil minum detu, sambil skincarean. Oke, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Love. Selamat tinggal. Bye-bye. Sehat selalu. Halo Inayah Sumargi. Bye-bye. Nanti saya post. Bye-bye. Assalamualaikum.